Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan materi baru nih, yaitu pengembangan sistem informasi. Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita bakal bahas topik yang super penting dalam dunia teknologi dan bisnis modern, yaitu pengembangan sistem informasi. Mungkin kamu sering dengar istilah sistem informasi, tapi masih bingung, sebenarnya itu apa sih? Nah, di sini aku akan menjelaskan sedikit sejarah tentang pengembangan sistem informasi. Secara sederhana, pengembangan sistem informasi adalah proses menciptakan, merancang, dan mengelola sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat bagi organisasi atau individu. Tujuannya adalah agar proses kerja menjadi lebih cepat, efisien, dan akurat dalam mendukung pengambilan keputusan. Kalau kita lihat dari sejarahnya, konsep sistem informasi mulai berkembang pada tahun 1950-an, saat komputer pertama digunakan untuk membantu pekerjaan administrasi perusahaan. Pada masa itu, sistem masih bersifat manual dan terpusat, hanya digunakan untuk menghitung data keuangan. Lalu di tahun-tahun 1960 sampai tahun 1970-an, muncul konsep Management Information System atau MIS, yaitu sistem yang dirancang khusus untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Memasuki era tahun 1980 sampai tahun 1990-an, perkembangan teknologi jaringan dan komputer pribadi membuat sistem informasi semakin canggih dan mulai digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Hingga kini, di era digital dan kecerdasan buatan, sistem informasi berkembang menjadi berbasis web, cloud, dan mobile, yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Oke, aku akan menjelaskan ke kalian apa itu pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi adalah proses sistematis untuk merancang, membangun, menguji, dan menerapkan sistem yang dapat mengelola data dan mendukung proses bisnis suatu organisasi. Tujuannya adalah menghasilkan sistem yang efektif, efisien, aman, dan sesuai kebutuhan pengguna. Dalam era digital saat ini, sistem informasi tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh lembaga pendidikan, pemerintahan, hingga usaha kecil dan menengah. Sistem ini membantu mempercepat proses kerja, mengurangi kesalahan. Berikutnya komponen utama sistem informasi. Sebuah sistem informasi tersusun dari beberapa komponen yang saling berkaitan, yaitu 1. Perangkat keras, hardware, komputer, server, jaringan, dan perangkat penyimpanan data. 2. Perangkat lunak, software, aplikasi, sistem operasi, dan database yang digunakan. 3. Data, bahan utama sistem informasi, harus akurat, lengkap, dan terstruktur. 4. Prosedur atau proses, aturan dan langkah yang mengatur bagaimana sistem dijalankan. 5. Manusia, brainware, pengguna, analis sistem, programmer, dan manajer proyek yang mengembangkan serta mengoperasikan sistem. Tanpa sinergi antara 5 komponen tersebut, sistem informasi tidak dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pengembangan sistem informasi. Tujuan utama pengembangan sistem informasi adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja organisasi. Manfaatnya antara lain: mempercepat aliran informasi dalam organisasi, mengurangi biaya operasional melalui otomatisasi, meningkatkan akurasi data dan pengambilan keputusan, mendukung strategi bisnis dan inovasi produk. Contoh sederhana, sistem informasi inventory dapat mengurangi kesalahan pencatatan stok barang dan mempercepat proses pembelian atau penjualan. Pembahasan selanjutnya adalah tahapan pengembangan sistem informasi. Nah, bagian ini paling penting. Dalam dunia sistem informasi, pengembang biasanya mengikuti model proses yang disebut System Development Life Cycle, SDLC, atau siklus hidup pengembangan sistem. Berikut tahap-tahapnya.
1. Perencanaan, planning. Di tahap ini, tim menentukan tujuan utama sistem, ruang lingkup proyek, jadwal kerja, dan sumber daya yang dibutuhkan. Tahapan ini penting karena menentukan arah seluruh proyek. Biasanya dimulai dengan studi kelayakan, feasibility study, yaitu menilai apakah proyek ini layak dijalankan secara teknis, ekonomi, dan operasional. 2. Analisis sistem, sistem analisis. Setelah rencana dibuat, pengembang akan mengumpulkan data dan mempelajari bagaimana sistem lama berjalan. Tujuannya adalah untuk memahami masalah yang ada dan apa yang sebenarnya dibutuhkan pengguna. Contohnya, kalau di perusahaan ada masalah input data yang lambat, analis sistem akan cari tahu penyebabnya, lalu menentukan solusi seperti membuat form input digital otomatis. 3. Desain sistem, sistem desain. Tahap desain berfungsi untuk menentukan bagaimana sistem baru akan dibangun. Di sini, tim membuat rancangan database, struktur program, interface pengguna, UI/UX, serta alur logika sistem. Desain ini bisa dalam bentuk diagram alir data, DFD, diagram konteks, hingga rancangan tampilan aplikasi. 4. Implementasi atau pengembangan, implementation, development. Tahap ini adalah saat semua rancangan diwujudkan jadi sistem nyata. Programmer mulai menulis kode, membangun database, dan mengintegrasikan semua komponen. Biasanya di fase ini juga dilakukan unit testing, yaitu pengujian terhadap setiap bagian kecil dari sistem. 5. Pengujian, testing. Sebelum sistem diluncurkan, semua fitur harus diuji. Tujuannya untuk memastikan sistem bebas dari bug, error, atau kesalahan logika. Pengujian bisa dilakukan oleh tim pengembang dan juga oleh pengguna langsung dalam bentuk user acceptance test. 6. Implementasi dan pelatihan, deployment dan training. Setelah diuji dan dinyatakan layak, sistem mulai diterapkan ke lingkungan kerja sebenarnya. Pengguna juga diberi pelatihan agar bisa menggunakan sistem dengan benar. 7. Pemeliharaan, maintenance. Tahapan terakhir ini sering dianggap sepele, padahal penting banget. Setelah sistem digunakan, pasti akan muncul kebutuhan baru, perubahan data, atau update keamanan. Karena itu, sistem harus selalu dirawat, diperbarui, dan dikembangkan sesuai kebutuhan zaman. Metodologi pengembangan sistem informasi. 1. Waterfall. 2. Prototype. 3. Agile. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang apa saja metodologi pengembangan sistem informasi. Selain tahapan tadi, pengembangan sistem informasi juga punya beberapa metodologi atau pendekatan kerja. Yang paling sering digunakan antara lain. 1. Waterfall model. Pendekatan klasik yang sistematik, mulai dari analisis desain implementasi pengujian pemeliharaan. Tiap tahap harus selesai dulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Kelebihannya, terstruktur dan mudah dikontrol. Kekurangannya, kurang fleksibel kalau ada perubahan di tengah jalan. 2. Prototype model. Di sini, pengembang bikin model awal, prototipe, dulu biar pengguna bisa kasih masukan langsung. Setelah revisi berkali-kali, barulah sistem final dibangun. Cocok untuk proyek yang butuh banyak interaksi dengan pengguna. 3. Agile methodology. Ini yang sekarang paling populer. Sistem dikembangkan secara bertahap dalam bentuk sprint pendek, dan tiap bagiannya langsung diuji dan diperbaiki. Lebih fleksibel, cepat, dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan user. Oke, di sini aku mau kasih kalian contoh kasus dari sistem informasi inventory UMKM. Sebuah toko kecil mengalami kesulitan dalam mencatat stok barang dan transaksi penjualan. Solusi yang dikembangkan. 1. Tahap analisis, identifikasi masalah pencatatan manual. 2. Desain, buat ERD sederhana dan rancangan antarmuka input barang. 3. Implementasi, aplikasi berbasis web dengan fitur tambah barang, input stok, laporan harian. 4. Pengujian, uji fungsi tambah dan kurangi stok. 5. Deployment, instalasi di server lokal atau hosting cloud. 6. Pemeliharaan, update fitur laporan bulanan dan keamanan login. Hasilnya, waktu pencatatan berkurang 50%,
data stok lebih akurat, dan penjualan bisa dipantau real-time. Ini adalah analisis kasus. Dari kasus tersebut, dapat dilihat bahwa permasalahan utama toko kecil tersebut terletak pada pencatatan stok dan transaksi penjualan yang masih dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan proses administrasi menjadi lambat, rawan kesalahan, dan sulit dalam memantau ketersediaan barang secara akurat. Dengan menerapkan sistem informasi inventory berbasis web, proses bisnis toko menjadi lebih terstruktur. Pada tahap analisis, tim berhasil mengidentifikasi bahwa akar masalahnya adalah ketidakefisienan pencatatan manual. Kemudian, melalui tahap desain dan implementasi, sistem dikembangkan agar mampu mengotomatisasi pencatatan stok dan transaksi. Pengujian memastikan setiap fungsi utama berjalan baik, sedangkan tahap deployment dan pemeliharaan menjamin sistem tetap stabil dan bisa berkembang sesuai kebutuhan. Secara keseluruhan, pengembangan ini menunjukkan penerapan System Development Life Cycle, SDLC, yang tepat, dimulai dari analisis, desain, implementasi, hingga pemeliharaan berkelanjutan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pengembangan sistem informasi adalah bahwa proses ini dilakukan untuk menciptakan sistem yang bisa membantu pekerjaan manusia agar lebih cepat, mudah, dan efisien. Pengembangan sistem informasi melibatkan beberapa tahap penting, mulai dari perencanaan, analisis, desain, implementasi, sampai pemeliharaan agar hasilnya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan menggunakan metodologi yang tepat seperti waterfall, prototype, atau agile, sistem yang dibuat bisa lebih terarah dan fleksibel. Intinya, pengembangan sistem informasi bertujuan untuk memecahkan masalah dan meningkatkan kinerja organisasi melalui pemanfaatan teknologi secara tepat. Jadi, itu tadi pembahasan lengkap tentang pengembangan sistem informasi, mulai dari sejarah, pengertian, tahapan, sampai metodologi yang biasa dipakai. Intinya, bikin sistem itu bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal gimana kita bisa nyelesain masalah dan bantu orang lewat solusi yang efisien. Semoga penjelasan tadi bisa bikin kamu lebih paham dan semangat belajar hal baru di dunia teknologi. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen pendapat kamu di bawah, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Makasih udah nonton sampai akhir, dan sampai ketemu lagi, bye-bye.